seorang bapak, kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika melihat putra-putrinya bisa tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang sukses. Sukses di dunia, tentunya juga sukses di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabillahi nasta'in ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat Ceris dimanapun kalian berada, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai detik ini kita masih diberi kesehatan, diberi keimanan, sehingga bisa melaksanakan kegiatan ibadah di bulan suci Ramadan tahun ini. Salawat dan salam semoga terlimpahkan atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW, uswatun hasanah, contoh suri tauladan terbaik yang ada di dunia ini. Beliau adalah sosok ayah, sosok bapak, sosok pemimpin yang luar biasa. Nah, sahabat Ceris yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mengajak sahabat Ceris sedikit untuk mengenali sosok hebat yang ada di sekitar kita, yang senantiasa berjuang untuk kehidupan kita dan keluarga kita. Siapakah tokoh itu? Beliau adalah bapak kita. Sahabat Ceris, pernahkah kalian berpikir bagaimana bapak kita itu berjuang untuk kehidupan kita, untuk memenuhi seluruh kebutuhan keluarga, bukan hanya kebutuhan kita, tapi kebutuhan ibu, kebutuhan adik, kakak, dan semuanya. Tentunya di balik semua itu ada perjuangan yang luar biasa yang dilakukan oleh seorang bapak. Beliau tidak segan-segan untuk memeras keringat, membanting tulang, melakukan apapun demi untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, terutama untuk kebutuhan putra-putrinya tercinta. Karena bagi seorang bapak, kebahagiaan yang tertinggi adalah ketika melihat putra-putrinya bisa tumbuh dengan baik, mendapatkan pendidikan yang baik, dan akhirnya mereka menjadi anak-anak yang sukses. Sukses di dunia, tentunya juga sukses di akhirat. Nah, sahabat Ceris, saya akan berusaha untuk mencoba menyisahkan kembali sosok bapak yang kisah ini sebagian sudah saya tulis di novel Al-Fatihah untuk bapak. Saya ingin berbagi, kenapa? Karena bagi saya banyak kisah-kisah inspiratif yang dapat kita ambil hikmahnya dari perjuangan sosok seorang bapak saya. Sahabat Ceris, bersyukurlah kalian karena saat ini kalian masih berada dekat dengan sosok bapak yang senantiasa melindungi, senantiasa ada, menyayangi, dan memberikan semua kebutuhan yang kalian butuhkan. Sejak kecil saya sudah ditinggal jauh oleh bapak saya, merantau dari Jawa ke Sumatera Selatan, tepatnya di daerah Lewa, Lampung. Di sana bapak berjuang membuka lahan untuk ditanami kopi. Luar biasa sahabat Ceris perjuangannya dari nol, dari nol membuka lahan, kemudian menanam kopi. Curah hujan sangat padat di sana sehingga hampir setiap hari terjadi hujan. Nah, ketika panen ini menjadi perjuangan yang luar biasa karena untuk mengeringkan kopi dibutuhkan waktu berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ketika kopi kering pun tidak bisa langsung dijual sahabat Ceris, karena untuk membawa kopi ke pasar itu butuh
waktu yang sangat lama. Dari pondok Bapak sampai ke jalan yang bisa dilalui kendaraan ya, itu membutuhkan waktu 1 hari penuh. Dan tentunya kekuatan fisik seorang bapak yang waktu itu berjuang di sana tidak mungkin membawa lebih dari 1 karung kopi. Beliau harus naik turun bukit, tidak ada jalan lebar yang bisa dilalui oleh kendaraan, bisanya hanya jalan kaki. Bahkan makanan semacam mie instan itu merupakan makanan istimewa sahabat Ceris di sana. Karena untuk mendapatkan mie instan saja butuh waktu 1 bulan lebih ya, sehingga jarang-jarang sekali. Kebetulan adik saya yang ke sana yang mengetahui betapa kondisi perjuangan bapak di sana. Sedangkan saya sejak kelas 1 SD sudah ditinggal ke sana. Nah, sahabat Ceris, 1 hari penuh itu baru mengangkut kopinya ya, dari pondok bapak sampai ke tepi jalan. Itu belum sampai ke pasar ya, belum sampai ke pasar. Itu pun nanti harganya juga tidak seberapa. Sedikit demi sedikit ditabung oleh bapak. Nah, kemudian suatu hari waktu itu saya sudah mau lulus kelas 6. Sebagai seorang anak tentu saya rindu ya dengan sosok bapak. Jadi 6 tahun tidak bertemu. Kemudian saya menulis sebuah surat, sepucuk surat yang menurut saya itu merupakan surat biasa ya, surat biasa dari seorang anak menyampaikan keluh kesahnya kepada bapaknya. Di situ saya tuliskan kirim salam, kemudian menyampaikan bahwa bapak, oleh nenek saya dibelikan seekor sapi, diminta untuk mencarikan rumput sapi itu dan tidak perlu melanjutkan ke jenjang SMP. Saya bercerita begitu sahabat Ceris. Tanpa saya duga, ternyata sepucuk surat itu mengubah segalanya. Akhirnya perjuangan bapak 6 tahun di Sumatera itu ditinggalkan begitu saja. Semua kebunnya ditinggalkan, kopinya yang siap panen juga ditinggalkan, dan bapak langsung segera pulang. Ketika pulang dan bertemu saya, yang pertama diucapkan adalah, "Nak, apapun yang terjadi, kamu harus tetap melanjutkan sekolah." Sahabat Ceris yang dirahmati oleh Allah, saat itulah muncul lagi semangat motivasi saya untuk bersekolah dengan segala keterbatasan biaya tentunya. Karena akhirnya sepulang dari Sumatera itu bapak saya harus bekerja serabutan ya, bekerja apa saja. Pekerjaan terakhir yang bapak lakukan adalah sebagai penjaga radio telekomunikasi sekaligus hansip ya, pertahanan sipil di kantor kecamatan tempat keluarga kami berada. Malam harinya, sedangkan kalau siang harinya bapak membantu di ladang tetangga ya, karena ladang kami kecil, itu pun tidak punya biaya untuk merawatnya. Sahabat Ceris, dari situlah semangat belajar saya semakin membara dan saya berusaha untuk memberikan yang terbaik. Dan alhamdulillah selama 3 tahun di SMP saya merupakan salah satu dari siswa terbaik, sehingga sering mendapatkan kejuaraan, dan itu tentunya ada hadiah ya. Dan hadiahnya biasanya kalau tingkat SMP itu berupa buku dan alat tulis yang lainnya. Nah, itu sangat membantu sahabat Ceris. Waktu itu semua buku sudah disediakan ya, buku bacaan disediakan di perpustakaan. Dan ada satu mata pelajaran yang gurunya mewajibkan setiap siswa itu harus punya buku diktat. Dan ternyata buku diktat itu tidak ada di perpustakaan sekolah. Saya masih ingat sahabat Ceris, itu adalah buku bahasa Jawa ya. Nah, karena diwajibkan akhirnya bapak harus membelikan, beliau harus menabung, kemudian membelikan buku itu dengan naik sepeda angin sahabat Ceris, menempuh 24 km pulang pergi ya,
daerah yang luar biasa di pegunungan hanya untuk membeli buku diktat. Dan itu buku diktat pertama yang saya miliki, karena sebelumnya seluruh buku diktat yang ada di perpustakaan itu saya tulis, sahabat Ceris. Ya, saya tulis tangan semua waktu SMP itu. Bahkan saya termasuk siswa yang tidak pernah absen ke perpustakaan. Hampir setiap jam kosong atau mungkin istirahat, tempat paling favorit saya adalah perpustakaan. Hampir semua buku yang ada di perpustakaan sudah saya baca. Bahkan petugas perpustakaan pun kalah hafalnya tempat buku ya dengan saya waktu itu, sahabat Ceris. Nah, kisah berlanjut, sahabat Ceris. Ketika sudah lulus SMP dan alhamdulillah saya meraih peringkat 2 dan 6 waktu itu ya. Dan sebetulnya biaya untuk melanjutkan ke sekolah lebih tinggi itu sangat berat. Kemudian dengan penuh percaya diri, Bapak tetap meminta saya untuk sekolah. Akhirnya diputuskan di SMK ya, SMK jurusan Mekanika Umum. Dan alhamdulillah akhirnya saya bersekolah di sana. Sahabat Ceris, tokoh Bapak ini yang luar biasa adalah beliau mengajarkan tentang disiplin yang tinggi, mengajarkan tanggung jawab, dan mengajarkan bagaimana kita harus punya harga diri. Sebab yang membuat keluarga kami bertahan itu adalah harga diri itu, sahabat Ceris. Bagaimana hidup dalam keterbatasan. Kemudian suatu hari Bapak juga sempat semacam dihina begitu ya oleh tetangga yang mengatakan bahwa tidak mungkin Bapak saya bisa menyekolahkan anaknya sampai lulus SMA. Nah, itulah yang menjadi cambuk, sahabat Ceris. Cambuk Bapak saya untuk terus berjuang agar anak-anaknya bisa sekolah lebih tinggi. Sahabat Ceris, ketika kelas 8 dulu saya pernah menjadi siswa teladan di SMP sehingga mendapatkan hadiah seekor kambing. Dan itu menjadi modal bagi Bapak untuk memelihara kambing itu terus. Dan akhirnya kambing itu semakin besar, beranak, kemudian bisa menjadi seekor sapi ya, sapi perah waktu itu, sahabat Ceris. Nah, ketika STM selesai, saya berniat untuk melanjutkan kuliah. Di situ mendapat beasiswa ya, 2 beasiswa, yang pertama di Malang dan yang kedua itu di Yogyakarta. Yang di Malang itu melanjutkan SMK ya, yaitu di jurusan Spuring and Balancing. Dari informasi yang saya terima waktu itu, dari surat yang saya terima, kalau nanti di Malang lulus akan dikirim ke Jakarta, kemudian kalau di Jakarta sukses akan dikirim ke Jepang. Nah, saya termotivasi, sahabat Ceris, untuk memilih yang Malang itu. Sedangkan beasiswa kedua itu ke Yogyakarta. Nah, di Yogyakarta itu belajar tentang IT, tentang TIK. Yang komputer waktu itu merupakan barang mewah, sahabat Ceris, bagi saya ya. Untuk menyentuhnya saja tidak berani. Nah, sahabat Ceris, tetapi ternyata bapak saya meminta untuk saya memilih ke Jogja. Saya tidak tahu apa alasannya. Sebagai seorang anak tentu saya harus mematuhi ya, karena beliaulah yang memilihkan. Akhirnya saya berangkat ke Jogja dengan berbagai keterbatasan, mencari tempat kos yang sangat sederhana, yang dekat dengan kampus, yang di situ juga banyak penjual makanan yang murah. Sahabat Ceris, inilah akhir kisah dari bapak saya, yaitu ketika saya lulus tes untuk melanjutkan ke STIE perbankan waktu itu ya. Saya lulus tes, kemudian tinggal melanjutkan kuliah saja, dan mendapat informasi dari rumah bahwa bapak saya sakit keras, dan akhirnya saya harus pulang, tidak melanjutkan kuliah hingga bapak meninggal dunia. Nah, sahabat Ceris, tentunya dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah bahwa seorang ayah itu, seorang bapak itu tidak akan pernah berhenti bekerja keras untuk kita.
kita mungkin tidak tahu bagaimana beliau membanting tulang, memeras keringat demi keluarganya. Sudahkah kita menyayangi bapak kita, sahabat Ceris? Bersyukurlah kalau kalian saat ini masih ditemani oleh bapak kalian ya. Bantulah semampunya. Nah, kalau bapak kalian sudah tiada, kirimkanlah doa untuknya. Setidaknya surat Al-Fatihah setiap selesai sholat, agar itu bisa meringankan beban penderitaan bapak kita di sana. Nah, sahabat Ceris yang dirahmati oleh Allah, perjuangan seorang bapak memang luar biasa. Mari kita doakan bapak kita semoga diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus melindungi kita, menyayangi kita, dan mendidik kita sehingga kita kelak menjadi orang-orang yang bisa membahagiakan kedua orang tuanya. Terima kasih sahabat Ceris, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga puasa kalian pada tahun ini lancar dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetap semangat sahabat Ceris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.